Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam ditanam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Beli daun salam di duren sawit. Yang jawab salam insya Allah pulang banyak duit. Kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam sama beli kentang. Yang jawab salam insya Allah pulang lunas semua hutang. Emang datang ke sini pada bawa utang. Kenceng banget aminnya. Saya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ittisal ittisalan mubarakah wa ja'ala al-ijtima' ijtima'an mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu risalatan ilahiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa kashaftal ghummah wa jallaital zulmah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba li ummati liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Fadilatul Qurama yang kami muliakan, kami banggakan, kami takzimi, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para hujat, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, Bapak Presiden, yang datang dan nggak datang semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak dan Ramil, lebih khusus kepada gurunda tercinta yang mulia Kiai Haji Amiruddin Said, sarjana Quran, yang baru saja juga mengumandangkan kalam-kalam ilahi, yang mulia akhina fillah al-Ustadz Dodi Hermawan, sarjana Quran, wabil khususil khusus sahibul walimah, sahibul hajat. Ini RT dunia akhirat, ini RW dunia akhirat. Di mana-mana Pak RW itu ya nggak seperti RW di sini. Makanya didukung. Kalau RW begini ya jangan diganti, terusin aja gitu. Doain aja beliau banyak duitnya, sehatin badannya, kuatin fisiknya, keturunan beliau Allah jadikan semuanya solehin solehat ya Rabbal. Wabil khususul khusus gurunda tercinta yang mulia Kiai Haji Sanwani, beliau adalah guru saya, dimana saya biasa curhat sama beliau, ngopi bareng, udah bareng semua. Yang belum mandi mau tidur bareng aja lah, yang lain
sudah alhamdulillah beliau sahabat saya. Kita doakan mudah-mudahan juga beliau sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengerasa hormat ta'zim mahabbah kami kepada hadirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, Pak Sobirin dan Pak Ahmad, baik tukang bayam maupun tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum sunat, yang datang di sini insya Allah jadi orang terhormat, masuk surga yang penuh nikmat bareng dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi jami'il ulama alladhi yaskunu fi hadzal makan wa dubina fi hadzal markan jami'il awliya illahi tis'ah syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa saya memulainya dengan membaca Al-Fatihah? Karena di dalam Al-Fatihah ada bismillah, dengan harapan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan terarah, yang datang semuanya hidupnya berkah, anak-anaknya semua bisa pada sekolah, syukur pada kuliah, selesai kuliah berangkat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, mabit di Muzdalifah, ziarah ke Madinah, pulang dari Mekah Madinah bisa ibadahnya istiqomah, sholatnya berjamaah, syukur bisa bangun rumah, beli mobil mewah, beli sawah, lakinya ibu bininya nambah, ya robbal. Apa lu gak mau amin? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau ajak begini saudara yang kami muliakan. Nabi ingatkan kita, nikmatani mabunun bihi makatsirun minan nas as-sikhah wal farah. Ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan manusia. Satu nikmat sehat, dua nikmat kesempatan diberikan waktu longgar. Hari ini saudara hadirin yang kami muliakan, ada yang tidak bisa merasakan makanan karena asupan gizi untuk badannya harus melalui selang. Tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan alat bantu selang. Hari ini juga saudara kita jutaan di luar sana yang sedang berbaring di rumah sakit, jangankan untuk tertawa, untuk membuka mata pun mereka sudah tidak lagi sanggup. Jangankan untuk berteriak, untuk keluar suaranya pun sudah tidak sanggup, karena semua anggota badannya sudah menggunakan selang. Tapi kita alhamdulillah malam hari ini nggak minta sehat, alhamdulillah Allah juga kasih sehat. Hari ini banyak ribuan jutaan manusia yang lumpuh, tidak bisa berjalan karena stroke dan sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal. Wa ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan dibandingin yang tadi ya. Suara saya memang pas-pasan begini. Enak apa enggak? Bilang gak enak gua keprek tuh. Namanya nggak ngargain orang. Ada laki bini ditanya bininya sampai cerai gara-gara mulutnya yang agak bener. Pulang dari pengajian ngadu sama lakinya, bang kata orang bini abang paling hitam. Lewat lagi di sono dibilang hitam, lewat lagi di sono dibilang hitam. Harapannya mengadu kepada sang suami, dibela. Begitu sampai rumah, assalamualaikum. Kata lakinya, waalaikumsalam. Ngapa lu mukanya merah? Orang kata, bang, katanya bini abang paling jelek.
Lakinya bukan belain malah ngomong, emang lu baru sadar? Itu kalau dia ngomong begitu enak apa kagak? Enak apa enggak? Gak punya otak tuh laki ya bu ya. Ini peringatan Maulid Nabi yang diuntungin yang pada pakai jilbab. Amin bu. Sampai Nabi bilang, Nabi katakan, Nabi bersabda, al jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tidak satupun hadis yang mengatakan surga di bawah telapak kaki bapak. Amin bu. Lu belain, amin ya kencang. Nggak punya surga, punya surga. Alhamdulillah ibu-ibu yang punya surga, bapak-bapak nggak gablek surga. Makanya kalau pengen surganya banyak, banyakin ibunya. Kok lu teriak, gue lagi belain. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nabi nggak pernah ngomong surga di bawah telapak kaki bapak. Bu, ada nggak hari ibu? Amin bu. Ada nggak hari bapak? Nggak ada. Ada nggak hari Kartini? Ada nggak hari Kartono? Sian, nggak ada. Ibu kota ada nggak? Bapak kota? Nggak ada. Dan belagu makanya yang punya. Sampai Nabi katakan an-nisa imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Idza sholahat sholah al bilad. Kalau perempuannya baik, baik itu negara. Wa idza fasadal bilad, wa idza fasadal bilad. Kalau perempuannya rusak, rusak. Nggak ada kiai yang kayak tadi suaranya enak kalau nggak ada ibu-ibu. Amin bu. Nggak ada Pak RW kalau nggak ada ibu-ibu. Nggak ada RT kalau nggak ada ibu-ibu. Nggak ada ulama kalau nggak ada ibu-ibu. Amin bu. Nggak ada maling kalau nggak ada ibu-ibu. Jangan ketipu Pak. Kita kadang-kadang begitu, awas ada tuyul. Sekarang mah banyak tuyul pakai jilbab. Diam loh. Orang mikir malah ketawa lagi. Lapor sama Pak RW tadi malam duit hilang. Kayaknya ada tuyul. Gimana mau nangkep? Orang tidur bareng. Ini saya tertarik ini Maulid Nabi yang ngadain RW. Ini kata sahabat Abu Bakar, man adzuma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kata sahabat Abu Bakar bareng bersama Abu Bakar di surga. Amin. Kata sahabat Umar, man adzuma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sesungguhnya yang telah menghidupkan Islam. Bahkan kata sahabat Utsman, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi. Siapa orangnya yang menyisihkan sebagian hartanya untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka annama anfaqa dahaban min jabalin Uhudin. Sama dengan orang yang mensedekahkan emas segede Jabal Uhud. Punya emas segede gunung. Woi, punya emas segede gunung. Emas kawin aja dijual. Ngeresek. Saya ngiri dari tadi merenung, kata Kiai Sanwani, ini Pak RW yang nyenggarain. Saya bilang nih RW dunia akhirat. Ternyata saya sependapat sama Pak RW. Ini kalau malam hari ini RW ngasih saya 10 juta, jangan teriak amin loh on. Ntar gua bagi riak. Nih kalau RW ngasih 10 juta, nah satu doang, dia doang yang saya bagi nanti. Nih kalau RW ngasih 10 juta, ya kata lu teriak nggak bakalan gua kasih. Saya sampaikan di depan jamaah dan ini live streaming. Ini live streaming yang dari Inggris juga nonton, yang lihat. Ya.
Dari Indramayu, dari Cirebon, dari Brebes, dari Tegal, dari Jawa Timur ngikut. Bahkan ada menteri, ada presiden, ada MPR, ada Bung Haji Romah Irama, ya ada di rumahnya masing-masing. Ini saya sampaikan depan jamaah, kalau Pak RW ngasih uang, mohon maaf, saya nggak pernah dikasih sama panitia lalu kemudian di mobil saya buka, enggak, saya sodakokan 100%, 1000 pun nggak saya kurangkan, nggak ada yang saya ambil. Kenapa? Saya berprinsip bahwa sodako adalah jauh lebih terhormat ketimbang disimpan. Maka berapapun yang dikasih akan saya sodakokan, saya berikan semuanya kepada anak yatim. 2000 pun nggak akan saya ambil. Duit saya banyak, ngapain ngambil? Di kantong kanan kiri ini banyak. Saya sodakokan semua ke anak yatim. Anak yatim yang mana? Yang paling dekat dengan kehidupan saya. Siapa? Bini gua. Pak RW, agak ada yang beres nih, lihat nih. Orang saya punya niat bagus, sodako ke anak yatim, diketawain. Ada yang salah denganku? Di mana salahku? Perasaan aku berbicara sudah ditata dengan baik supaya tidak ada lagi yang salah. Ternyata di Tangerang disalahin juga. Gak rebes. Oleh Nabi Muhammad. Kepada siapa? Ke istri. Bener Pak, sodako paling bagus yang dekat. Coba pelit sama bini, bangkrut Bang, gak ada rezekinya. Diam lu. Pelit Pak sama istri, mampet rezeki kita. Lagi juga ukur-ukuran pinter, gak akan bisa ngalahin pinternya perempuan. Laki mah kadang ada lupanya, naruh duit di mana nggak ketemu, tapi perempuan naruh di mana aja dia ketemu. Taruh di sarung ketemu, taruh di peci ketemu, di bawah meja ketemu, sampai di dalam kasur dia tahu. Tahu aja. Kalau dengerin aja lu. Nah sekarang begini Bu, ini dalam rangka Maulid Nabi ini yang kita peringati gak main-main loh. Kalau dalam kitab Al-Berjanji itu di sana ada walamma tamma min amlihi ala rajidi satu syurin qamariyah wa ana lizzamani ayan jadi anhu sada adara umma mulailat maulidihi ansiyat wa maryam bi niswatin min al-adhiratil qudsiyah wa aghada al-maqadu awaladakum sallallahu alaihi wasallam nurayyatalaqu salam. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat sallallahu Nabi Muhammad fi Tuhfatil Mardiyah Al-Qudsiyah Al-Ahadis An-Nabawiyah. Dalam kitab Tuhfatul Mardiyah di sana dijelaskan man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun ghufira lahu qabla ayyajlisa. Barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah dibaca pada saat berdiri, Allah ampuni sebelum duduk. Wa man shalla alayya wa man shalla alaihi, dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun, orang yang baca salawat sambil duduk, ghufira lahu qabla ayyaqum, Allah ampuni dosanya sebelum dia bangun. Oleh Nabi Muhammad. Tadi Kiai udah mimpin tuh. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin wa dawa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawa wa
afiyatil abada shifai'a wa nuril wadiya wa ala wa sahbihi. Itu orang yang baca sekali lagi duduk sholawat kepada Rasulullah, Allah ampuni dosanya. Orang yang baca sholawat berapapun dosanya diampuni oleh Allah sebelum yang baca itu bangun. Waman sholla alaihi waman, dan barang siapa sholat bersolawat siapa man alaihi kepada Nabi. Kenapa diam? Kirain pada mati. Mati bodohnya. Itu jangan seudon mulu apa? Belum selesai saya ngomong. Waman sholla waman, dan barang siapa sholat bersolawat siapa man alaihi kepada Nabi. Wa huwa naimun, orang yang baca sholawat sambil tiduran, pulang ngaji dari sini tiduran bersolawat kepada Rasulullah, ghufira, maka akan diampuni oleh Allah dosanya orang yang bersolawat kepada Rasulullah qabla ayyastaiqidha min manami, sebelum bangun dari tidur dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Enak apa enggak? Ibu banyak dosa enggak? Tahunya? Bu, cerita boleh ya? Jangan dituntut. Di kitab mana ini mah nggak ada di kitabnya. Ilmu kotak-katik. Saya ini hampir setiap malam pulang pagi. Tadi malam juga saya pulang di atas jam 1. Ini pulang bakal malam lagi. Besok di Kebun Jeruk malamnya, siangnya di Cengkareng. Malamnya saya ada lagi di Kebun Jeruk, paginya di subuh saya harus ada di Indramayu. Muter terus. Gak apa-apa deh, yang penting bini gua seneng. Saya makanya sama perempuan gak begitu percaya begitu aja sih, Bu. Dengerin, kan gua bilang suruh dengerin. Iya, perempuan kalau waktu istri saya hamil itu kalau bau minyak wangi muntah. Ini sorban suruh taruh di luar, enak katanya muntah. Tapi kalau duit mau bau apa juga dihitung sampai selesai. Gak ada tuh perempuan bunting terus muntah sama duit. Oke, jangan pada bodoh-bodoh banget. Bilang lakinya, bang ini malam jam 3 abang harus naik pohon kelapa. Saya pengen itu minum air kelapa yang dari atas, nggak boleh dijatuhin ke bawah. Ditanya sama suaminya, siapa yang minta? Anak abang. Kapan ngomongnya? Bohong bedein. Kalau Nabi Muhammad. Ada anakku saya waktu jalan dari sini terus dari Jakarta, Cempaka Putih, Pulau Gadung, Cikampek, Subang, Indramayu. Nah persis di Indramayu perapatan itu ada namanya Jati Barang, yang belok kiri arah ke Arang Ampel, mentol Bedulan, nembusnya ke Syekh Bidayatullah, yang ke kiri itu Balongan, Pertamina di Indramayu. Subuh saya di lampu merah ketemu anak-anak yang hidupnya kurang beruntung kayak kita, yang naruh baut di kuping tuh. Enggak, yang suka naruh baut di kuping tuh udah gede banget. Jangan nyamuk, lumba-lumba juga muat ini, gede banget tuh. Baut 14, baut 20 taruh di kuping nih. Ya Allah, orang-orang menglukis di tembok, di kampas, lukis mukanya. Saya tanya, saya bilang kenapa anda nggak pulang? Dia bilang, saya mau pulang bagaimana Pak Haji, di kampung saya ditolak, saya dianggap adalah manusia sampah. Saya tidur di jalan diusir sama Satpol PP. Kenapa? Karena saya dianggap sampah masyarakat. Tapi itu anak pang bisa ngomong. Saya kaget, demi Allah. Saya akan tuntut ibu bapak saya. Saya nggak sholat, saya kayak begini. Saya nggak punya akhlak, saya tidak beradab. Adalah bukan maunya saya, tapi keteledoran kedua orang tua saya. Saya akan nuntut keadilan di hadapan Allah. Tuh. Tapi saya nangis Pak di situ. Kenapa? Saya ngasih uang 10.000 di jembreng. Alhamdulillah
alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bilang sama teman-temannya, ya Allah, mimpi apa saya semalam subuh ini dari dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, 10.000. Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji bisa berangkat lagi ke Mekah, anak-anaknya jadi orang benar, Pak Haji barokah hidupnya, padahal dia sendiri gak jelas hidupnya. Tapi yang membuat saya berpikir 10.000 didoain 4 item. Pertanyaannya Pak, bini kita kalau dikasih duit doain gak? Mikir lo. Maksud saya setelah Maulid Nabi, besok kalau dikasih uang berapapun sama suami, ngomong alhamdulillah bang, saya tidak butuh besarnya bang, tapi saya butuh barokah dari rezeki ini. Ada Pak bini begitu? Pret. Jangan bini hansip, bini ustadz juga kagak begitu. Diam lo, bukannya bantuin ketawain. Saya bangga Bu, saya di mana-mana istri saya sampaikan di mimbar begini nih. Karena saya nikah, anak saya udah 5, sudah wafat 2. Satu anak saya umur 17 tahun sudah hafal Quran, tapi diambil sama Allah. Baru selesai mondok, minta bikin pesantren, sudah hafal Quran, dan rencananya dia minta kuliah di Mesir, tapi minta dibikinkan pesantren. Saya belikan tanahnya, saya sudah buat pesantrennya. Allah lebih sayang, diambil. Tapi saya bangga ke istri saya. Kenapa? Nggak pernah seumur hidupnya saya nikah berani minta duit ke saya. Pikir lo. Saya kasih tahu, kalau pengen suami sayang, duit dikasih semua, jangan ribet jadi orang. Nggak dikasih nih, alhamdulillah. Buat apa uang sampai 100 juta abang berikan kalau abang harus mampir ke janda yang sebelah? Dengerin kuping lo. Nah sekarang lagi musim akhlak nggak ada sama laki, makanya Maulid Nabi ini ngikut siapa? Akhlaknya Rasul. Sekarang banyak perempuan itu akhlaknya nggak ada, walhasil suami lebih nyaman, lebih tentram megang gagang pancing daripada gagang lo. Bu, emang cerita begini hayalan? Enggak. Saya kalau pulang ngaji mesti lewat itu di depan pesantren, ada kali gede. Mau saya pulang jam 2, saya pulang jam 3, saya pulang jam 4. Itu yang namanya orang mancing laki-laki, nggak pernah kosong 24 jam. Saya tanya, yang Anda cari apa? Ikan? Bukan. Kalau saya cari ikan beli aja di pasar. Cakep saya bilang. Terus saya tanya, terus nyari apa? Saya bilang, nyari ketenangan hidup. Berarti kalau suami lebih seneng nongkrong di depan kali, yang salah siapa? Lu bagus lu ngaku. Tapi Pak, kita juga harus punya akhlak sama bini. Ntar dulu, lu mah orangnya ribet sih. Baru mau dibelain udah teriak duluan. Ini kayak dia nih. Coba saya cek dulu deh, pinteran laki, pinteran perempuan. Coba saya cek dulu Pak, Bapak dulu deh, ikutin saya Pak. Qul huwallahu ahad, terusin. Allahus sana. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala. Ya coba Bapak-bapak lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Loh, terusin. Lu ngapain melotot? Saya mau ngajarin di mana. Jadi sekarang gini aja deh. Ibu untuk ngecek ibu masih serius enggak? Coba bantu saya, tangannya ke atas. Tangan ke atas. Ngapain sih pada takut? Yang nggak ngangkat tangan biarin lakinya habis ini kawin lagi. Ya makanya diangkat. Ayo, ya. Ibu ngomong ya, ikutin saya. Allah, Allah, biar tenang hatinya. Yakin. Ibu angkat di sekencangnya. Allah, 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 Allah. Pegang dagu, pegang dagu, pegang
Allahu Akbar. Pak RW, saya baru lihat nih ada warganya Pak RW dagu di sini. Saya bilang suruh pegang dagu, ngotot aja di sini. Ada yang benar ngomong, kata yang sebelah, emang dia aja begini. Kan saya bilang pegang dagu. Terus kenapa ngikutin saya? Dari sini pembelajaran bahwa omongan itu nggak setajam apa yang bisa dilihat. Walaupun salah diikutin. Nah sekarang ini Maulid Nabi kita mau ngecek tadi walamma tamma min amlihi ala raji tis'atu asyurun qamariyah. Ketika Nabi ini umur dalam kandungannya 9 bulan mendekati lahir, hadara ummahu lailata maulidi Asyah wa Maryam fi nisbati minal adiratil qudsiyah. Yang datang Asyah, Maryam, bidadari dari surga. Dan Bapak boleh dicek di kitab itu. Thayyiban dahinan maqulatan bi kukhril inayati aina. Nabi Muhammad lahir wangi. Sampai ibunda angkatnya beliau, sampai Aisyah radhiyallahu anha juga sampaikan, bau ketiaknya Rasulullah adalah tidak ada yang bisa mengalahkan minyak wangi sewangi apapun, tidak bisa mengalahkan bau keringatnya Rasulullah. Bagaimana dengan keringat suamimu? Jangan bilang mau. Ada yang anaknya 12, ada mak saya 12, mak saya 12, saya anak kedua. Adik saya yang terakhir sekarang masih di Inggris, baru 2 bulan yang lalu meraih gelar doktor di sana tanpa biaya. Mak saya buta huruf, mak saya nggak bisa baca, tapi saya bangga sama mak saya. Kenapa? Orang dulu nggak banyak ngomongin anak, tapi banyak doain. Beda sama orang sekarang. Doa enggak, ngomel. Ngaji enggak lo? Kalau nggak ngaji enggak lo? Itu bocah berangkat gak ke musola? Berangkat, kadang-kadang berangkat. Orang diancam babanya. Berangkat apa enggak? Berangkat, tapi sampai musola cerita. Buset, bobo gue setan tuh. Gara-gara apa? Tadi saya sederhana ngasih sampling, ngasih contoh, pegang dagu, kagak pindah-pindah. Ada yang pindah berapa orang, dia malah ngikut lagi ke sini. Dia yang bener, karena sayanya nggak ngelepas ininya gitu loh. Allah Nabi Muhammad. Saya dari tadi liatin jamaah beda. Ini peringatan Maulid Nabi, mama beda. Dia dari rumah udah bawa kipas, anaknya dipangku, dikipasin, sayang sama anak ya bu. Malah kadang-kadang ngaji juga tasnya gede dia mah. Kue apa aja dimasukin di tas. Celakanya kadang-kadang kulit ditumplek. No yang ketan ada airnya apa namanya? Ape ditumplek. Begitu sampai rumah anaknya ngamuk, "Mak, kenapa ini tasku jadi kotor?" Tas anaknya. Tapi itu perempuan, Pak. Sayang sama anak, beda sama kita. Kita Maulid Nabi nggak dibawa ke rumah, dihabisin di sini. Mama dibawa ya Bu ya. Alhamdulillah. Kondangan juga emang akhlaknya bagus. Dia mah ingat anak tapi bikin bangkrut yang hajatan. Lah yang diundang 1 Fatimah doang, ngapa si Udin, si Hamid, si Humed, si Aziz dibawa semua. Anaknya 4 dibawa, cucuna 6 dibawa, ambil mangkok satu-satu. Yang di 10 mangkok minum 10 botol, kondangan goceng. Gimana nggak bangkrut yang punya hajat itu? Siapa itu? Kan bukan orang sini. Adanya di Solo di Cengkareng, tapi pindahan dari kampung sini. Kata dia, gua tuh bukan. Kalideres, bus saja. Nanti muter-muter ketemu Polres, tahu Polres? Maju dikit, ada jembatan kan? Belok kanan, bundaran kanan, nanti mentok kanan.
dikit kiri. Nah di situ orangnya pada kumpul. Kata dia, gua juga. Lalu Nabi Muhammad disampaikan, saudara yang kami muliakan, juga main-main dulu. Di Pak RW ini nggak sembarangan. Mandala ala khairin falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu tempat kebaikan, menyediakan apapun bentuknya, lalu yang datang itu orangnya banyak, dapat, kalau satu orang dapat pahala satu orang dapat pahala 1000, dikali sekian, disampaikan kepada yang menyelenggarakan. Ibu nggak percaya? Man, siapa orang yang hadir di majlisnya orang alim? Ibu nih, datang nih sekarang nih ngaji kayak begini nih. Abdullu min sholati al-birakatin, pahalanya lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Makanya jangan sampai pulang dulu tidak selesai. Duduk capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak, yang benar. Capek. Pulang sono. Jadi yang hadir di majelis ilmu, Abdul min sholati al-birakatin, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Kapan sholat 1000 rakaat? Tarawih aja nyari yang cepat. Coba kalau imamnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai waladhdallin yang dibaca sabbihis. Itu orang senang apa enggak? Enggak, malah ngadu sama lakinya. Lakinya emang enggak pernah ngaji, tanya sama bininya, "Neng, ngapa lu sholat tarawih dari baru pulang? Orang kata imamnya enggak jelas." Kita imamnya enggak jelas. Apa emang lama? Lakinya nyautin, "Kan abang bilang, ngapain sih sholat di musola, di rumah juga sama aja." Kata bininya, "Iya juga." Begitu besok dia kagak tarawih, lakinya ngimamin, sok tahu. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bisa dia. Begitu mau surat dia bingung, sampai hijau kagak apa. Allah apa namanya? Qul ya ayyuhal kafirun, takut muter-muter. Akhirnya dia ingat, diajarin sama Pak RW, ada dalam Al-Quran surat yang paling pendek itu, inna atau inakal. Jadi ingat dibaca, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Gak pernah ngimamin kan lupa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Gak ketemu lagi tuh satu lagi juga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Balik lagi. Begitu assalamualaikum, bininya nanya, "Bang, setahu aja bang, yang namanya inna a'taina itu cuma 3 ayatnya, apa abang kagak kelar-kelar?" Lakinya sok pinter, kata sahabat Ali. Hebat tuh, karena pernah ngaji tuh sama Pak RW. Man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun bis shalah kana bi kulli harfin mi'ah hasanah. Siapa orang yang baca Quran dibacanya sambil berdiri dalam keadaan sholat, 1 huruf dibalas dengan 100 kebaikan. Itu sebabnya abang diulang-ulang biar neng pahalanya banyak. Padahal masakin kagak bisanya. Alasannya bisa aja dah. Lala Nabi Muhammad. Ada RT. Pak RT, ada berapa masjid di RW kita ini? Musola banyak ya Pak RT ya? Tidak, tanya deh ini, barangkali sekota Tangerang deh, ada berapa masjid yang musola? Bukan. Ya dan enggak deh, saya tanya lebih gampang lagi. Seprovinsi Banten deh. Lu bukannya jawab malah teriak. Jelas loh. Ya udah, se-Indonesia ada berapa masjid dan musola? Tidak kurang dari 1.400.000. Saya hitung-hitung Bu, kalau masjidnya 1.400.000, lalu kemudian adzan 3 kali, adzan berarti 5 kali, qomat sekali, nama Nabi Muhammad setiap adzan di qomat disebut 3 kali, dikali 5. Dikali sehari,
ya, dikali sehari, dikali jumlah masjid, ternyata di situ ada nama Nabi Muhammad disebut sebanyak 21 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau adzan yang muda jangan hati-hati. Sian. Saya pernah ngimamin tarawih yang imam aki-aki kayaknya umur 80-an dah. Itu habis takbiratul ihram napas sampai 7 kali. Allahu Akbar. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Kata saya yang di belakang ini mah bisa selesai tarawih sampai jam 11. Bener-bener sampai jam 11. Saya disuruh Ustaz kultum. Saya mau nggak mau yang nyuruh orang tua. Saya mau kultum juga nggak enak diri. Orang semasjid tinggal 3 baris. Mau ngultumin apa? Kata beliau, udah kultum aja, jamaahnya banyak nih, aki-aki ngadepnya ke sono. Begitu saya bilang iya, saya sebentar cuma 5 menit udah selesai. Orang udah pada pulang. Udah pulang. Dan yang muda-muda lah. Kalau yang muda kan enak. Coba lihat, perhatikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih bisa ngangkat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enak begitu. Itu azan 2 kali disebut nama Nabi Muhammad, keempat sekali dalam sehari itu nama Nabi Muhammad disebut dikali jumlah masjid dan musola 21 juta. Yang lebih mencengangkan sekarang penduduk dunia kalau Bapak Ibu menghitung tidak kurang dari 8,2 miliar. Yang pertama India 1,49 sekian miliar. Yang kedua Cina 1.414 sekian ratus juta. Amerika menempati posisi 3, 380 juta penduduknya. Indonesia menempati urutan keempat, 282 juta yang memeluk Islam. Diperkirakan menurut data yang ada tidak kurang dari 229 juta. Saya hitung-hitung kalau 229 juta, lalu kemudian sholat 5 waktu, baca at-tahiyatul mubarakatusnya benar, maka nama Nabi Muhammad disebut dalam satu hari 18 kali. 18 kali dikali 229 juta, nama Nabi Muhammad disebut di Indonesia adalah 4.152 juta. Nama mana yang lebih hebat? Pantas kalau Allah abadikan warfa'na laka dzikra, aku tinggikan sebutan namamu. Allah disebut nama Nabi Muhammad ada. Makanya wa tabasyarat wa usul masyarik wal magharib wa rawabuhal bahriyah wa tasatil awalimu minas sururi ka'sa humayyah. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, yang senang bukan hanya manusia, semua makhluk Allah yang ada di daratan, yang ada di lautan, semuanya adalah bergembira, berpesta pora karena lahir junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ikuti saya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ikuti saya. Ilal jannati zumara
Nyanyi juga yang enak emang udah ada nadanya. Coba deh lihat deh. India, ibu apal nyanyi India? Kan ada cengkoknya. Tumpah semua, kan ada tuh. Gak ada sisanya. Terus mau bilang apa? Kan enak tuh kalau begitu. Malah saya hafal itu tuh. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku padanya. Enak dan nadanya mah. Tadi Adro enak gak tadi? Saya di rumah itu, tadi di rumahnya Pak RW, menikmati banget. Enak apa enggak? Bisa yang ngomong enak? Jangan sembarangan ngomong. Enggak, tadi enak gak? Bisa ngomong enak tuh dari mana dasarnya? Cengkok yang bacanya udah jelas itu mah gak diragukan. Saya bicara musiknya. Kalau yang baca tadi Kiai emang super. Emang beliau kelasnya kelas nasional, bukan kelas Tangerang. Orang hebat beliau. Yang enak tadi musik. Yang saya mau nanya tadi, enak apa enggak? Bisanya ngomong enak? Ngomong-ngomong lu sih. Bukan, saya mau ngasih contoh mana minum. Ribet banget sih lu. Ya mau diminum mau kagak urusan saya. Saya mau ngasih contoh, bukan minum. Nih Bu, kalau ini saya ibaratkan mangkok, lalu kemudian besok Lebaran, biasanya yang paling banyak dimakan orang-orang Islam setelah sholat Idul Adha, Idul Fitri itu apa? Emang ketupat doang? Emang ketupat doang? Apa-apa? Ayam dibikin apa? Opor. Itu enak nggak sih? Saya mau nanya, itu bahan yang buat opor ada nggak yang enak? Bilang enak sini maju. Saya kepret. Itu opor disantap habis sholat Idul Adha Idul Fitri. Luar biasa, lezat kali itu. Wow, enak tenan. Enak. Bahannya nggak ada yang enak. Bawang, emang enak bawang? Coba kan laki lu ntar besok kasih sarapan bawang aja mentah. Lengkoas enak nggak? Coba kalau enak, digaras tuh lengkoas. Garam enak nggak? Kalau bilang enak, jangan kasih kopi. Habis kopi, garam sekardus. Laki lu suruh makan. Ternyata bahan opor gak ada yang enak, tapi begitu dimakan jadi enak. Kenapa? Karena masing-masing gak enak, gak ada yang punya ego, digiling jadi satu, gak ada yang sombong, gak ada yang angkuh, melebur jadi satu, menghasilkan sesuatu yang enak. Jangan dipikir barang yang bau itu gak enak. Emang ngerti lo? Maksud saya, yang barang gak enak jadi enak. Contohnya opor, pikiran lu kagak jelas. Gue lagi bicara opor, itu opor gak ada yang enak tapi jadi enak. Kenapa? Gak ada yang sombong. Makanya saya bilang ini yang duduk di sini, yang pinter jangan sombong. Pinter gak ada gunanya kalau gak ada orang bodoh. Orang bodoh penting gak? Penting. Buat apa? Ladang amalnya orang pinter. Pinter gak akan dapat pahala apa-apa tanpa orang bodoh. Penting gak orang bodoh? Penting. Kalau orang bener semua repot. Justru harus ada yang nakal. Kenapa? Yang nakal buat praktek orang yang bener. Yang tadi tuh anak ngerti terima kasih. Siapa yang nyangka? Yang pakai jilbab dikasih duit 50.000 malah ngoceh. Punya otak. Anak 6 kasih duit 50. Anak sekolah. Terus mau diempanin apa? Genjer. Allah. Emak saya masih ingat dulu waktu saya sekolah SD tuh. Yang habis TK tuh
Ya sama aja, lu ribet banget sih jadi orang. Setelah SD itu anak saya, emak ini anaknya banyak, saya 12. Cuma emak yang cerdas, gimana caranya anak gak berantem. Itu saya sering dikasih nasinya banyak, lauknya lauk yang ikan kena penyakit itu loh. Ikan apa itu? Ikan masuk angin. Boom. Sama mak saya digergaji tuh, dipotong. Anak 12 kebagian semua. Ditanya sama anaknya, mak nasi banyak, kok ini lauknya dikit. Mak yang bijaksana, pinter dia. Nah, nasinya yang banyak biar kamu sehat. Nah, kalau ikannya banyak, kamu nanti cacingan. Tuh mak bijaksana, nggak kayak mak sekarang. Sian bener jadi laki. Terus saya mikir, itu tukang sekuteng. Saya tanya, keluar jam berapa? Habis isya Ustaz. Balik jam berapa? Subuh. Disuruh siapa? Bini. Tukang nasi goreng saya iseng-iseng. Saya bilang, Mas keluar jam pira? Aku balik tas subuh. Yang dia sembayang isya aku miyang. Balik-balik adzan subuh. Angkat turun adzan subuh ya balik. Ada yang jualan orang Tegal kan? Orang Tegal itu saya demen ngomongnya, walaupun saya bukan orang Tegal, seorang Indramayu. Seorang Indramayu kalau ngomong itu nggak ada tasibnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau orang Tegal ada tajwidnya. Bapak ini orang balik-balik. Jadi ada panjangnya. Gitu. Iya ya, kayak ya. Nyong kayak orang ngerti kok. Enak. Boleh nggak? Boleh dialog, asal jangan dibawa ke musola. Lalu orang Tegal dibawa ke musola, adzan nanti berapa urusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngamuk Pak RW. Besok orang Madura masuk. Dan Allahu Akbar. Rusak lagi. Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya bilang Nabi ini lahir membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Semua orang jadi nikmat, bagaimana enggak? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Kita ini orang yang bertakwa kepada Allah masuk surga, enggak ada yang dilihat, golongan. Udah paling enak kalau rombongan mah. Apa sih yang enggak enak rombongan? Kalau ziarah ke makam wali yang ditanyain siapa? Ketua rombongan, mana ketua rombongannya? Sini dulu. Nggak ada yang nama jamaah, mana jamaahnya? Nggak ada, kepala rombongannya mana? Sama TNI, baris berbaris nggak benar, panggil komandannya. Ini ketua rombongan, masuk surga tuh rombongan. Ini kita ngaji di rombongan kayak begini. Sholat yang enak rombongan, bukan diri. Kalau sholat sendiri biar kata bacaannya bagus, pahalanya yang satu. Kalau rombongan, jamaah, mau benar nggak benar, 27. Allah perintahkan kepada malaikat cek itu di musola. Kampung apa sih ini namanya? Hah? Koang. Koang itu apa artinya? Enggak, sebab nama kampung kalau dikasih nama dari air sama pohon, dijelasin di sebuah kitab itu tabiat orangnya, satu pelit-pelit. Yang kedua susah diakurinya. Betul-betul aja lu. Kan koang bukan nama pohon. Oh pohon. Ya alhamdulillah kalau begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi rombongan enak di sholat di masjid. Allah perintahkan malaikat itu yang lagi jamaah di masjid dicek. Kayak apa? Coba bacaannya. Begitu malaikat laporan. Ya Allah, dari mulai imam sampai makmum gak ada yang benar bacaannya ya Allah. Malaikat bilang coba dicek lagi barangkali ada yang khusyuk. Dicek satu-satu. Yang satu mikirin kontrakan habis. Yang satu lagi lakinya agak balik-balik. Yang satu lagi semua berasnya habis. Anak rewel, nangis mulu, hujan kebocoran. Yang satu lagi duitnya banyak, tapi ngomongin orang aja. Lagi sholat ngomongin orang. Allahu Akbar. Di depannya orang pakai kaos. Bukannya baca Al-Fatihah ngurusin orang,
Orang mau ke masjid pakai otak, pakai baju yang bener, apa pakai kaos compang-camping, mana kotor, begitu mah gak akan diterima sama Allah. Jangan-jangan bawa najis tuh orang begitu. Itu sampai rakaat terakhir at-tahiyatul mubarakatuh selesai, nggak baca apa-apa, ngomongin orang aja. Kata malaikat, nggak ada yang khusyuk ya Allah. Tapi Allah perintah lagi, kenapa sayang begitu sama umatnya Nabi Muhammad? Cek, barangkali barisnya lurus. Malaikat kaget, ya Allah, barisnya kagak jelas, belang bentong. Kata Allah, coba turun lagi. Itu jamaahnya bener enggak? Jamaah semua sekampung. Apa kata Allah? Terima semua. Itu untungnya rombongan. Bapak Ibu jangan dipikir nggak ada bayarannya nongkrong di sini, ada. Sholawatan sudah tadi dibaca duduk, sebelum berdiri diampuni dosanya, kurang enak apa? Tinggal akhlaknya dibenerin. Orang yang biasa bersolawat terbentuk akhlaknya. Saya punya guru di Cirebon, kalau mau tidur itu baca Al-Waqi'ahnya 100, sholawatannya 10.000 baru tidur. Dan ketawa loh. Kalau Nabi Muhammad baca Al-Waqi'ah 100 kali, bisa nggak? Bisa. Istri saya cobain, saya bilang cobain kayak kiaimu, cobain. Habis Isya baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah sampai dengan selesai. Dimulai habis Isya, selesai adzan subuh. Kata saya, kapan bagian laki lu? Udah. Tapi digeser di habis asar 11 kali. Sholawatannya mau tidur ngambil 10.000, kalau nggak sempat 1.000. Kalau ibu bangun malam boleh dibiritin itu. Ibu suka bangun malam? Suka bangun malam? Ngapain? Jawab apa aja deh. Kalau bapak tanya kayaknya beneran, lu mah kalau jawab asal aja. Ini nih, Pak suka bangun malam? Suka, jawabannya benar, alhamdulillah. Ya Pak, kalau bangun malam, bini bangunin, jangan sendiri doang. Bapak-bapak bangunin bininya mau ngapain? Mumpung anaknya tidur kali. Ya ilah. Bangunin mbak bini, cepretin boleh, kata Nabi, cepretin biar qiyamul lail. Nah, cepretin kagak bangun, sekobokan. Kagak bangun, gayung. Kagak bangun, ember. Nggak bangun juga, drum. Nggak bangun juga, cemplungin. Bangun, garansinya ada. Orang yang doyan sholawat terbentuk mentalitas ibadahnya. Benar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma ala sayyidina wa dawa semua wa afiyatil niwa wa nuril wa diya wa ala wa sahbihi. Maksud saya, kenapa saya minum yang benar tuh begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Seteguk udah bismillah lagi. Saya kata dokter kalau minum begini terus-terus, kemudian dari hidung napasnya masuk ke sini, ini bikin penyakit. Makanya Rasulullah kalau minum begini, bismillahirrahmanirrahim. Itu satu teguk bismillah. Ya adanya air putih, ya saya minum air putih. Biasanya jam segini saya nyusu biasanya. Minum susu lu ribet banget jadi orang.
Saya belum nikah Bu, belum nikah. Bobot saya itu belum nikah 40 kilo. Sekarang 100, berarti memang bininya pinter ngurusnya. Mungkin susunya cocok. Ya sehat jadinya. Lalu Nabi Muhammad. Ibu mau sholawatan apa? Ibu udah pada berangkat ke Mekah, Madinah. Saya mau tuntun supaya bisa berangkat semua. Kalau mau bareng saya boleh. Saya berangkat insya Allah tanggal 5, terbang di jam 4 sore bersama jamaah. Jadi orang berangkat haji dan umroh itu bukan orang yang banyak duitnya, tapi yang mau. Kalau sudah mau, nanti Allah yang punya cara. Saya tahadus binikmah bolak-balik ke Mekah itu kosasi. Ongkosnya dapat dikasih. Aku duit saya mah dikasih. Ya ibu nggak dikasih nggak apa-apa, kan bisa suruh Tina, bisa berangkat umroh haji karena dapat gusuran tanah. Lo tanah kagak bisa ngamalin, makanya saya mau kasih amalan. Suka bangun malam, Yasin minimal 3 kali. Suka sholat duha, ya waqiah 3 kali. Habis sholat subuh, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in, baca 3 kali duhanya waqiah. Selesai jam 8, jam 9 tambahin tadi 3 surat sudah. Yang habis sholat duha ambil surat tanah ke bank, itu langsung berangkat itu. Kenapa? Kalau surat Yasin lama, ya kan? Waqiah lama, Tabarok lama, tambahin surat tanah. Loh, tanya sama Kisan Wani, itu di Srengseng ada orang Betawi, mungkin ikhlas, kerjanya cuma nanam bayam, nanam nyiram sholawatan, terus berangkat. Itu bayamnya nggak luas, berapa petak doang, tapi sholawatannya terus gak berhenti dicabutin itu. Selesai cuma dapat berapa karung, berangkat umroh. Kenapa? Bukan bayamnya doang yang dijual sama tanah-tanahnya. Lu bayamnya doang mau berapa dus? Ibu nggak usah, nggak punya duit, bisa berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih ini, suaminya nggak ikut semua kan? Kira-kira ibu hafal nggak? Sampein ke suaminya biar bisa berangkat umroh. Jangan sendirian, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah niat bener sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga ikut semua nggak? Maksudnya kalau nggak ikut, ibu harus bener-bener nanti pulang sampein ke tetangganya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Mertua masih hidup? Enggak, kalau mertua masih hidup, biar berangkat umroh sama mertua. Maksud saya ini amalan dikasih juga. Lu jangan kepo jadi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman banyak, teman. Ada di WA grup ada kan? Kasih biar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhlas belum nih? Enggak, kalau ikhlas saya kasih. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa emang? Oh, itu doa makan. Inilah saya bangga, ternyata warga RW di sini orang-orang pinter semua. Saya plesetin dikit langsung protes. Cakep, berarti emang perempuan di sini cerdas. Tapi kayaknya kalau 17 Agustus yang banyak santunan itu janda-janda tua apa kakek-kakek tua? Janda-janda tua, berarti lakinya mati duluan. Modelnya punya bini kayak lu, cerewet. Mikir, tawa. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa apa itu? Alhamdulillah. Itu dibaca kalau bangun tidur. Alhamdulillah. Baca ya Bu ya.
Nah ini baru ikut Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran, beneran gak ikut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tahullu biha salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata maqami nabiyyika alaihi wa afdalus salati wassalami wa afdalus salati wassalami fi afiyatin wassalamatin. Apa enggak? Enggak ya. Saya tulisin aja ya. Ya, datang aja ke pondok. Lu mau enaknya doang lu. Punya ilmu ya kudu usaha ya enggak? Datang ke sono. Kalau datang ke guru emang udah punya akhlak. Kalau datang ke guru sini, guru ngajar ngaji, bawa bapak-bapak kalau ketemu kiai, ketemu ustadznya yang ada di lingkungan sini, bawa. Jangan ngobrol sampai pagi, bawa kopi kagak, geretan orang habis. Jangan begitu. Saudara Nabi Muhammad. Jadi balik lagi saudara yang kami muliakan, sholawat ini membawa berkah semua. Dan saya mau sampaikan ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, ibu berdoa sama Allah, maunya saja insya Allah. Sampai sebab kata Nabi, manzaroni ba'da mauti, siapa orang yang berkunjung ke tempatku, berziarah ke Madinah setelah aku tidak ada, maka annama zaroni fi hayati, kata Nabi, sama dengan dia datang ketemu aku pada saat aku masih hidup. Waktu Nabi berada di Madinah, omongannya begini, ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lain. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan begini, mata alqa ahbabi, ya Allah, saya kapan bisa ketemu dengan kekasih-kekasihku? Ibu punya suami, yang punya, yang tua masa juga nanya, yang masih muda-muda punya suami, seneng nggak sama suami? Nggak, cinta nggak sama suami? Lebih senang mencintai suami apa dicintai suami? Lebih memilih mencintai apa dicintai? Dicintai. Kalau dicintai itu apa aja bisa dikasihkan semua. Enak. Ibu senang nggak sama Rasulullah? Senang, tapi jauh lebih penting Rasulullah senang sama kita. Ya Bu ya. Itu udah ada sahabat di situ ditanya, mata alqa ahbabi, saya ya Allah kapan jumpa dengan kekasihku? Wakala sahabat bertanya, awalasna ahbaba, ya Rasulullah, bukankah yang ada di Masjid Nabawi ini ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain, bukankah ini adalah kekasihmu? Wakala Nabi menjawab, antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Ahbabi, kekasihku, kata Nabi, adalah lam yaroni wa amanu bi, mereka tidak pernah ketemu dengan aku, kata Nabi Muhammad, tapi dia beriman. Bahkan Nabi nggak sampai situ saja, wa ana ilaihim al aswaq, saya ini wahai para sahabat rindu banget dengan orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, wa amanu bi, tapi mereka adalah beriman kepadaku. Siapa mereka? Adalah insya Allah kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Enggak itu doang. Dalam kitab Nujatul Majalis itu dijelaskan ada Nabi berdoa saking sayangnya sama umatnya, ya Allah, Nabi doa, Allahumma kitsawabahum wa katsir thawabahum fa inna amarahum qasira. Ya Allah, kalau umat saya ada yang ibadah berbuat baik, ya Allah, jangan berbuat baik satu dibalas satu, ya Allah, enggak akan cukup, ya Allah, karena umat saya tidak ada yang panjang umurnya, ya Allah.
Nabi Nuh umurnya 950 tahun, nabi-nabi terdahulu ratusan tahun umurnya. Umatku tidak ada yang panjang ya Allah, maka kalau beramal ya satu jangan dibalas satu ya Allah. Kalau beramal satu dibalas satu, maka dia akan taqaru akatsir thawabahum, tambahin pahalanya ya Allah. Permintaan Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain. Kata Allah, wahai Muhammad, umatmu yang berbuat baik tidak satu tapi dibalas dua. Sudah dikasih balasan sama Allah, dua. Nabi Muhammad masih menadahkan tangan, Allahumma zidhum ya Allah, tambahin pahalanya buat umat saya ya Allah. Wa inna amarahum qasira, karena umat saya umurnya tidak ada yang panjang ya Allah. Jangan dibalas dua ya Allah, enggak cukup. Karena umatnya Nabi Muhammad senang sholat, tapi ngomongin orangnya juga tidak bisa berhenti. Ngaji mah ngaji, jelekin orang juga nggak bisa ditinggalin. Ngaji mah ngaji, tapi kadang-kadang bikin dosa sama suami tak berasa. Dia berangkat ke majlis taklim, di musola mau berangkat, bilang sama lakinya, bang, nanti kalau udah sore jemuran diangkat ya bang, dipisahin mana anduk, mana andrak, mana daleman bang. Nanti yang sebelah sana sebelah sini anak kita ada mbak. Nanti yang satu pulang jam 2, nanti abang jemput, kasih makan. Dia mah nggak bisa makan kalau nggak pakai telur ceplok. Yang adiknya nggak bisa makan kalau pakai bakso. Yang satu lagi, bang, jangan banyak-banyak bihunnya, dia nggak doyan nasir. Nanti kalau sudah selesai bang, anak yang bontot dijemput jam 5, itu mau ngaji mau matiin lagi. Dipikir dapat pahala kali begitu. Saya ini bu romantis sama istri saya. Lah Nabi romantis sama Aisyah. Pernah nggak Nabi manggil Aisyah? Enggak ya Humairah. Lakinya juga berada, Rasulullah punya akhlak mulia. Begitu pulang, ternyata istrinya sudah tidur. Rasulullah gelar sorban tidur depan rumah, gak mau ganggu bininya. Ada lakinya ibu begitu, didobrak bisa. Begitu masuk, budak kuping lu ya. Astagfirullah, sian bener. Bini dandan lama-lama ditanya, gimana ya lu jangan kata bedak yang 10.000, dibeliin bedak yang 200 juta juga gak ada bedanya. Lu mah muka lu gak jelas, diapain juga gak pantas. Kali bang pakai baju dah, pakai baju merah lu kayak ondel-ondel, pakai baju hitam lu kayak orang negro, pakai baju apa gak ada pantas. Saya begitu sakit hati ya bu ya Allah. Coba kalau mamanya ditanya, bang bagaimana saya, ya Allah, seumur hidupku tidak pernah aku temukan wanita yang secantik wajahmu. Itu perempuan langsung jantungnya begini mau padat, kencang begitu. Boleh pak nyanyi kali-kali. Orang dulu dakwanya pakai nyanyi tuh. Sayang 1000 sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Dulu di musola ada begitu kan? Sayang 1000 sayang, orang ganteng tidak sembahyang. Rapnya Nabi Yusuf ganteng, padahal diganti lakinya juga boleh. Laki gua ganteng tetap sembahyang, laki gua ganteng tetap. Kalau umpamanya hitam, ya jangan nggak sholat, karena ada juga. Sayang 1000 sayang, orang hitam tidak sembahyang. Sayang 1000 sayang, orang hitam tidak sembahyang. Sahabat Bilal bin Rabah hitam tetap sembahyang. Bilal bin Rabah hitam tetap sembahyang. Ada lagi tuh, la haula wala quwwata. Coba nyanyiin 1, 2, 3. La haula, lu mah nyanyi dangdut mulu sih. La haula. Terus bener ngapa?
La haula wala quwwata, mata melihat tidak sembahyang mendapat. Boleh nyanyian karena pesan agamanya ada di situ. Orang yang nggak sholat, nggak puasa, hidupnya disik, boleh pakai nyanyian, boleh. Ibu bapak juga boleh, saling nyanjung boleh. Saya juga bikin syair tuh sama bini saya. Ya boleh aja kalau di rumah. Joget boleh nggak? Boleh, joget tidak dilarang, ya kan? Boleh, tapi pusar atas. Makanya orang Islam yang sudah berani pakai peci, kontrol. Orang kondangan biar kata biduanya cantiknya kayak pemusiknya enak. Kalau pakai peci, joget tapi ngumpet kakinya doang. Ya malu kalau jawab. Nih saya kemana-mana pakai peci, ke mall saya pakai begini ya. Saya ke mall yang harga nasinya satu piring itu ada yang sampai 50.000, kayak serempet saya. Ke Palembang sih gini ya, keliling kemana-mana saya pakai ginian, aman. Orang preman-preman bajingan tenika jama gini masih ngormatin. Ustaz mau kemana, udah malam masih keluyuran, gak berani ganggu. Polisi malah lagi baik sama orang begini. Razia besar-besaran, pakainya jas, koko, sorban, pakai gini, gak berani polisi. Sore Pak Haji, siap komandan. Mau kemana? Mau ke Cirebon. Hati-hati di jalan Pak Haji. Jalan. Nih, saya ke sembarangan ini. Bintang 4 di mana? Sini. Jenderal di mana? Sini. Profesor di sini. Peci paling tinggi. Paling tinggi. Makanya orang pakai begini. Cuma kalau pakai pecinya orang benar begini. Kalau agak miring udah kalah judi. Kalau mencong dikit tukang sayur. Gitu. Kalau begini start. Gitu. Pakai sarung, kenapa saya kemana pakai sarung? Enak, demokrasi sesungguhnya ini. Kenapa nggak ribet? Saya mau ceramah berapa jam, aman, angin masuk, adem. Jangan hehehe, adem. Cobain, belum pernah nyobain kan? Adem, mau buang air hajat, pipis tinggal naikin. Sampai rumah tinggal diginiin. Selesai. Makanya jangan ngomongin ustadz anaknya banyak, gak ada hiburan, dangdut gak boleh. Ke mall nggak bisa. Bapak kalau punya isi disayang, kalau mall sayang. Bini tuh jangan suruh kondangan digandeng. Ke mall itu paling penting, di mall harus tunjukkan kasih sayangnya. Saya kalau ke mall bini saya gandeng, saya pegangin tangannya. Bodoh kalau dilepas, pegang tangannya. Bini di mall dilepas, habis duit kita. Pegang tangannya, lubang tas, tarik. Dilepas apa juga diambilin. Dia mah kagak mikirin lakinya pegablek duit apa kagak. Banyak pegang bentukan. Terus nanya bininya, "Bang, apa dipegang?" "I love you." Ini bentuk kasih sayang suamimu kepadamu. Pegang kenceng-kenceng. Asal dia mau belok. Gitu. Dilepas mah, waduh Pak, assalamualaikum. Kita nih mau sodako ke masjid, nanya sama bini, gak jadi sodako. Ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, tanyain. Mah mau sholat Jumat yang dibawa 100, jangan. Anak lu belum bayaran sekolah. Nah, gitu. Kali yang 50, jangan buat tar sore. Kali yang 20, jangan. Ini lumayan buat beli bakso 3 mangkok. Terus yang mana? 2.000. Perempuan gitu. Makanya saya kasih bocoran, saya ngomong pelan-pelan. Kalau bini sakit, jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas, sehat. Ibu ya, ini orang lagi panas dingin, yuk ke toko emas, beneran, ya berangkat. Nabi Muhammad. Jadi sayangnya Rasulullah nggak tanggung-tanggung, sampai ngomong sahabat, awalasna ahbabak, bukankah ini adalah kekasihmu? Enggak, milih kita.
Sampai doa tadi dibalas 2. Rasulullah masih meneteskan air mata. Allahumma zidhum, tambahin ya Allah. Jangan cuma 2. Ternyata Allah balas 10. Sudah dibalas 10, Nabi masih minta tambahin ya Allah, jangan 10. Allah jawab, kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha. Ternyata dibalas bukan 1, bukan 2, bukan 10, 700. Jadi kalau hari ini ibu beramal 2000 sama dengan 2000 dikali 700 dikali 2. Ada dulu di Pandeglang itu ibu-ibu yang udah sepuh umurnya, tiap hari dia nabung 2000, tidak pernah dibuka, dibukanya tanggal 12 Rabiul Awal, saking pengen diaku menjadi umatnya Rasul Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi masih berdoa, Allahumma zidhum ya Allah, tambahin jangan cuma 700. Allah jawab, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Umatmu yang beramal benar maka tak terhitung balasannya. Baru Nabi Muhammad menurunkan tangannya, saking sayangnya sama umatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah haji dan umrah, bisa bolak-balik ke sana ya Bu. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keturunan kita semuanya Allah jadikan keturunan-keturunan yang baik. Ibu tahu orang baik, ibu tahu orang baik, ibu tahu orang baik. Orang baik itu apa? Orang baik itu apa? Orang baik adalah orang yang bisa berbuat baik sama orang baik dan bisa berbuat baik sama orang yang tidak baik. Itulah orang baik. Jam 12 saya harus turun, jam 12 saya belajar dari jam ya Bu. Tadi saya naik jam berapa? Setengah 11 atau jam 11 Kiai? Kalau jam 10 jarum pendeknya di mana? Di angka 10 kan? Jarum panjangnya di mana? Di angka 12. Jam 11 jarum pendeknya di angka 11, jarum panjangnya di 12. Jam 12 jarum pendeknya jarum panjangnya di 12. Emang jam segitu enaknya yang pendek sama yang panjang nyatu. Udah nikmat banget udah. Yang pendek itu manusia, tidak ada daya dan yang panjang itu maha segalanya adalah Rabb Azza wa Jalla. Malam inilah yang ibu bisa kumpul, lalu kemudian pulang ada waktu silakan nambah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja. Mohon maaf Pak RW, para kiai, para ustadz. Mohon maaf Kiai. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan semua Allah jadikan amal ibadah kita semuanya. Ya, coba diangkat tangannya biar kita ini diaku oleh Rasulullah SAW. Ya. Ibu gerakin saja, saya baca sholawat ya, biar nanti dalam waktu cepat bisa berziarah ke Madinah. Ya, ibu gerakin aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih cepat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang enak buat ibu. Bu, doa dulu Bu. Doa dulu, ntar lakinya langsung bikinnya 3 besok. Doa dulu sebentar. Ala hadihi ya wa ala qiratin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tasyakirin hamdan na'ibi Liqawafin anamahu wa idafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yabaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaika a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir umurana ya Allah, wasahhil umurana ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, mudahkan segala urusan anak istri kami ya Allah, mudahkan segala urusan jamaah kami ya Allah, mudahkan segala urusan tetangga kami ya Allah, mudahkan segala urusan saudara-saudara kami ya Allah, yang menurut kami amat sangat susah tapi bagimu adalah amat sangat mudah ya Allah. Taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya soleh dan solehah ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang luas ya Allah. Berikan kepada mereka otak yang cerdas ya Allah. Anugerahkan kepada anak-anak kami ya Allah ilmu yang banyak dan manfaat ya Allah. Berikan kesehatan kepada anak-anak kami ya Allah. Taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu tolong diamalkan setelah ini, doa dibaca 4 kali pagi sore supaya anak-anak kita kalau lihat oleh orang tuanya senang, orang tuanya yang lihat siapapun senang. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca pagi 4 kali, sore 4 kali. Insyaallah semua anak-anak kita, anak-anak yang nyenengin orang tuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.